Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan taqdi biha hajatina wa tufarriju biha kurbatina wa taqfina biha syarra a'daina wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, kita bacakan sholawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah di akhir bulan Dzulqa'dah ini kita masih sehat walafiat, masih diberikan perlindungan dan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masih bisa menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dan Allah juga berfirman di surah yang lain, wal fajri wa layalin ashr, yang artinya sesungguhnya hitungan bulan itu ada 12 di sisi Allah. 4 diantaranya itu adalah bulan-bulan haram. 1 diantaranya adalah bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Dzulhijjah itu artinya bulan haji. Dzu artinya memiliki, hijjah artinya haji. Dan di bulan Dzulhijjah ini khususnya 10 hari pertama itu merupakan hari yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kira-kira kemuliaannya hampir sama dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan puncak keutamaan prime time-nya itu ada di 10 malam terakhir. Kalau bulan Dzulhijjah itu ada di 10 hari pertama, seperti dalam ayat yang tadi saya bacakan, wal fajri wa layalin ashri wasyaf'i wal watr. Karena itu jamaah sekalian, mungkin kalau yang sudah pernah menjalankan ibadah haji, biasanya pada tanggal 1 Dzulhijjah orang mulai berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, baik penduduk lokal maupun jamaah haji yang bersedekah, yang memenuhi masjid-masjid dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, di bulan Dzulhijjah ini ada banyak amalan sebenarnya. Ada mulai puasa, ya, puasanya disunnahkan 9 hari pertama, ya, 10-nya jangan, ya, tanggal 1 sampai tanggal 9. Minimal kalau tidak bisa ya tanggal 9. Kemudian ada ibadah sholat Idul Adha, kemudian ada haji dan ada kurban. Untuk kesempatan khutbah kali ini saya ingin lebih memfokuskan pada ibadah kurban. Jemaah sekalian, kurban diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya kurban itu al-udhiyah atau an-nahr. Kurban sendiri sebenarnya juga berbahasa Arab, dari kata qarib yang artinya dekat. Kurban itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, tapi secara fikih lebih dikenal dengan istilah udhiyah atau an-nahr. Tujuannya adalah kurban, mendekatkan diri kepada Allah. Kurban diperintahkan oleh Allah dalam surah pendek yang insya Allah kita semua hafal, yaitu Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah sangat amat banyak jamaah sekalian. Baik kenikmatan yang kita rasakan maupun kenikmatan yang kita lupakan. Termasuk kita bisa memakai baju, ya, bisa pakai baju koko atau baju jubah atau baju batik atau jas, semua itu nikmat jamaah sekalian. Tapi banyak orang yang melupakan, seakan-akan itu bukan nikmat. Ketika dia diwajibkan ihram,
sedang menjalankan ibadah haji baru merasakan ternyata bisa memakai baju itu enak, nikmat. Memotong kuku dan memotong kumis ataupun rambut yang lainnya, itu juga sebenarnya merupakan nikmat dari Allah. Tapi sering kita lupakan. Kita boleh memotong kuku, itu nikmat. Coba kalau kita nggak bisa memotong kuku kita, mungkin kuku kita panjang 10 cm, 15 cm, itu akan sangat mengganggu. Baru kita rasakan ketika orang itu dilarang memotong kuku ketika dia menjalankan ibadah haji, ya, sedang ihram. Begitu pula bagi orang yang kurban, disunnahkan, sekali lagi disunnahkan atau dianjurkan untuk tidak memotong kuku sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Itu berdasarkan hadis Nabi, idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi aw kama qala. Kalau sudah memasuki bulan Dzulhijjah, saat ini kita baru tanggal 27 Dzulqa'dah, ya. Kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaknya dia tidak memotong kuku dan rambutnya. 10 hari kira-kira dia tidak potong kuku dan tidak potong rambut, nanti akan merasakan betapa risihnya dan ribetnya ketika kuku kita sudah panjang, ya. Maka inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak. Itu tadi sengaja saya kasih contoh nikmat-nikmat yang kita lupakan. Lalu dengan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Allah perintahkan 2 hal, fasalli li rabbika wanhar, sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Ini bukan berarti bahwa ibadah itu hanya ada 2, bukan. Tetapi boleh saya katakan, sholat itu merepresentasikan ibadah badaniyah, ibadah yang kita kerjakan dengan badan kita, dengan tubuh kita. Sedangkan kurban itu adalah ibadah maliyah, ibadah yang pelaksanaannya lebih menitik beratkan dan perlu disupport dengan finansial, ya. Ibadah badaniyah bukan cuma sholat, puasa, baca Quran, zikir, ya, menolong orang lain dengan tangan kita, kemudian berangkat ke masjid, berangkatnya itu merupakan ibadah badaniyah. Sedangkan ibadah maliyah, ibadah yang melibatkan kekuatan finansial seperti zakat, zakat fitrah maupun zakat mal, akikah, kurban, wakaf, wasiat dan sebagainya. Sedangkan ibadah haji, ibadah yang mengcombine, membutuhkan 2 kekuatan, kekuatan finansial dan kekuatan fisik. Ibadah haji walaupun duitnya banyak, kalau fisiknya lemah akan sulit melaksanakannya. Begitupun sebaliknya, ya, orang yang badannya sehat kalau tidak memiliki uang yang cukup akan sulit menjalankan ibadah haji, karena ibadah haji butuh biaya yang banyak. Jadi kembali kepada fasolli li rabbika wanhar, Allah perintahkan 2 jenis ibadah, ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Karenanya Rasulullah bersabda, kalau ada orang yang pilih-pilih masuk Islamnya itu parsial, gak mau totalitas, maunya ibadah yang gak pakai modal doang, maunya sholat tapi gak mau kurban, mau puasa tapi gak mau bayar zakat. Kata Rasulullah, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang mampu berkorban tetapi dia tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat sekalian, biar gampang untuk masukin nerakanya sekalian.
Itu ancaman Rasulullah bagi orang yang mampu berkorban tetapi tidak mau berkorban. Sehingga menurut sebagian ulama, kurban itu memang hukumnya wajib. Meskipun ada sebagian ulama lain yang mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Bukan sunnah saja, tapi sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah yang bahasa gampangnya setengah wajib. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Beliau tidak wajibkan, khawatir memberatkan umatnya. Seperti halnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu sunnah muakkadah, ya. Jadi kembali kepada kurban, ya jamaah sekalian. Berdasarkan ayat yang tadi saya bacakan dan hadis yang sudah saya sampaikan, maka mari jemaah sekalian, siapapun di antara kita yang mampu berkorban harus berkorban. Nah, jemaah sekalian, kurban itu bisa dilaksanakan tanggal 10 Dzulhijjah atau 11, 12, dan 13. Artinya pemotongan hewan kurban itu bisa dilaksanakan pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Tasyrik itu 11, 12, dan 13. Jadi bukan hanya tanggal 10, tapi boleh dilaksanakan pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Untuk tanggal 13 itu batasannya maghrib, sebelum maghrib. Kenapa? Karena penanggalan atau kalender Hijriyah itu berubah ganti hari di waktu maghrib. Karena itu jamaah, kalau misalnya hari ini diumumkan, nanti maghrib misalnya diumumkan besok puasa, malam itu juga udah taraweh, ya kan? Kalau hari ini dilaksanakan ru'yah misalnya dan diumumkan oleh pemerintah habis sholat maghrib besok kita puasa, maka malam itu juga berarti nanti malam sudah mulai taraweh. Loh, taraweh kan ibadah Ramadan, iya. Karena kalau sudah maghrib sudah berganti hari. Karenanya jemaah sekalian, terkait kurban harus dipotong paling lambat tanggal 13 Dzulhijjah di waktu maghrib, itu paling lambat, ya. Jadi sebelum maghribnya. Dan 11, 12, 13 ini disebut dengan hari tasyrik, di hari penyembelihan kurban, dan dilarang berpuasa. Jadi bagi jamaah yang rajin melaksanakan puasa Ayyamul Bid, puasa pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah, khusus pada bulan Dzulhijjah tidak dibenarkan berpuasa pada tanggal 13. Sudah diganti dengan puasa Arafah, ya. Tapi juga perlu diketahui bahwa puasa Arafah itu dikerjakan oleh orang yang tidak haji. Orang yang haji tidak melaksanakan puasa Arafah, dan orang yang haji juga pada umumnya tidak melaksanakan sholat Idul Adha, karena mereka melaksanakan ritual ibadah haji yang berbeda dengan kita. Tetapi yang ingin saya tekankan bahwa bulan Dzulhijjah itu memang bulan yang dimuliakan oleh Allah. Banyak sekali ritual khusus di bulan Dzulhijjah. Bagi yang berhaji akan melaksanakan ibadah haji yang puncaknya antara tanggal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13, mulai berihram, wukuf di Arafah, Muzdalifah, Mina, melempar jumroh, dan seterusnya. Maka kita yang di sini tanggal 8 dan 9 biasanya dianjurkan berpuasa, minimal hanya tanggal 9. Minimal saya katakan setidak-tidaknya kita puasa 1 hari nanti di bulan Dzulhijjah. Kemudian tanggal 10-nya sholat Idul Adha, potong hewan kurban, dan seterusnya. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kurban itu berbeda dengan haji, meskipun pelaksanaannya sama-sama di bulan Dzulhijjah. Kalau haji itu diperintahkan seumur hidup sekali, tapi kalau kurban itu mirip dengan zakat fitrah atau zakat mal.
Selama orang itu mampu dan datang Idul Adha, maka dia diperintahkan kurban. Seperti halnya selama orang itu mampu dan ketemu dengan bulan Ramadan atau malam takbir, maka dia diwajibkan membayarkan zakat fitrah. Selama ketemu dengan bulan Ramadan, dia wajib berpuasa. Artinya apa yang mau saya sampaikan? Kurban itu ibadah rutinan setiap tahun sekali. Tidak seperti akikah yang hanya kita lakukan ketika anak kita lahir. Tidak seperti haji yang hanya sekali seumur hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah dan memberkahi rezeki kita semua, sehingga semua jamaah sholat Jumat hari ini diberikan kemampuan dan digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkorban setiap tahun, termasuk tahun ini. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah mu'idul juma'i wal a'yad wa mubidul umami wal ajnad wa jami'un nasi liyawmin la rayba fihi innahu la yukhliful mi'ad wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la nidda lahu wa la mudad wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa hafidhu ala ta'at wa huduril juma'i wal jama'at. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah ingat kepada Allah dan tinggalkan aktivitas jual beli kalian. Itulah yang baik bagi kalian jika kalian tahu. Ayat ini menjelaskan tentang wajibnya melaksanakan sholat Jumu'ah dan diharamkannya melakukan kegiatan lain pada waktu pelaksanaan sholat Jumu'ah. Wa'alamu annallaha malaikatahu shalla ala nabiyyi wa amarana bidzalika faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sayyidis sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi mannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimis shalah. اللهم اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله La ilaha illallah.
Stawu wa'tadilu, mohon safnya dirapikan, lurus dan rapat, dipenuhi saf yang terdepan lebih dahulu sebelum membentuk saf yang baru. Stawu wa'tadilu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر.